Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Susanti, guru SMP Negeri 50 Batam, CGP Angkatan 9 Kota Batam. Saya akan memaparkan aksi nyata penerapan modul 1.1. Perasaan selama melakukan perubahan di kelas. Selama mengikuti pendidikan guru penggerak pada modul 1.1, saya merasa bahwa pembelajaran yang sebelumnya saya lakukan lebih terpusat pada guru, teacher center, serta hanya berfokus pada ketuntasan materi dan penilaian. Yang seharusnya pembelajaran ini haruslah berpusat pada murid. Bagaimana guru lebih memahami karakteristik murid dan melakukan penilaian selama proses pembelajaran, tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Banyak hal yang saya pelajari tentang konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara memberi pengaruh yang cukup signifikan terhadap pemikiran saya tentang pendidikan. Terutama filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini juga menyadarkan saya bahwa menjadi seorang guru bukan hanya memberikan materi pembelajaran atau transfer ilmu pengetahuan, atau hanya berfokus pada ketuntasan penilaian. Namun yang lebih penting adalah bagaimana menuntun pembelajaran dan memberikan teladan yang baik bagi murid. Adapun ide atau gagasan yang timbul selama proses perubahan, yang pertama, saya mengubah orientasi pembelajaran yang berpusat kepada murid, student center, dengan menerapkan pembelajaran yang kontekstual, menumbuhkan nilai-nilai mandiri, kreatif, kolaboratif. Kemudian mengubah metode pembelajaran yang sebelumnya hanya berfokus pada ketuntasan penilaian menjadi lebih berfokus pada memahami karakteristik murid. Melakukan penilaian selama proses pembelajaran tidak hanya berfokus pada hasil akhir pembelajaran. Adapun praktik baik dari aksi nyata saya, yang pertama, saya membuat sebuah perencanaan yang sebelumnya saya berdiskusi dengan teman sejawat. Kemudian saya mencoba membuat perangkat pembelajaran. Kemudian dalam tahap pelaksanaan, pertama berdoa, kemudian melaksanakan absensi, menyampaikan persepsi dan motivasi melalui tontonan video YouTube. Kemudian saya memberikan beberapa pertanyaan pemantik kepada murid saya, dan pada kegiatan pembelajaran, murid saya duduk dalam kelompoknya masing-masing, di mana di dalam kelompok sudah ada tugas yang dikerjakan atau lembar kerja peserta didik yang dibedakan sesuai dengan tahap capaian masing-masing kelompok. Biasanya di dalam kelompok, peserta didik saya beri kebebasan untuk mengerjakan di area yang lebih leluasa, baik di meja, di lantai, bagian depan, atau di teras kelas. Itu tergantung keleluasaan kelompok masing-masing. Selain itu, hasil karya berupa produk, saya juga meminta peserta didik saya untuk mempresentasikan atau memajang hasil karyanya, di mana antar kelompok bisa saling melihat karyanya masing-masing. Dan pada akhir pembelajaran, bentuk asesmen juga saya lakukan variasi, di mana peserta didik diberikan keleluasaan menggunakan handphone agar melatih kemampuan dalam digital, dan soalnya diberikan dalam bentuk barcode yang di-scan oleh masing-masing murid. Nah, dari praktik aksi nyata yang saya lakukan juga terdapat tantangan dan solusinya. Tantangan yang pertama adalah masih ada murid yang tidak mau bekerja sama dalam kelompok. Kemudian masih ada murid yang tidak percaya diri dalam menjawab pertanyaan guru dan presentasi atas hasil diskusinya. Adapun solusi yang saya bisa lakukan, yang pertama adalah melakukan bimbingan secara personal dan membagi peran setiap anggota kelompok.
agar semuanya terlibat dalam kerja kelompok. Kemudian solusi dari tantangan yang kedua, saya berusaha melatih mereka untuk berani tampil dengan cara pengambilan undian kelompok yang presentasi. Nah, biasanya saya menggunakan teknologi seperti kocokan arisan atau spinner yang diputar secara online. Nah, ini rasanya lebih seru bagi siswa-siswi saya. Berikut testimoni dari rekan sejawat dan dari murid saya. Halo, saya Bu Devi, rekan dari Bu Cici Susanti, calon guru penggerak, di mana saya sudah melihat video mengajar dari beliau. Dari video tersebut sudah menunjukkan bahwa pembelajaran yang dihadirkan Bu Cici Susanti sudah sangat menarik dan memberikan kesempatan siswa dalam mengeksplor dirinya sendiri. Selain itu, terdapat pembelajaran yang berdiferensiasi dengan metode yang menarik, juga menumbuhkan nilai profil pelajar Pancasila, terutama kreativitas dan gotong royong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manohara Tanjung dari kelas 8E. Menurut saya, belajar bersama Bu Cici, yaitu pembelajaran MTK, menurut saya sedikit menyenangkan, mudah dipahami. Ini menyampaikan saran atau jawaban yang dikasih soal oleh beliau. Mungkin itu saja ya dari saya. Kurang lebih saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dita Marian. Saya dari kelas 8E yang menjelaskan tentang pembelajaran saya dengan Bu Cici. Nah, belajar dengan Bu Cici ini sangat menyenangkan karena kita tahu artinya kerjasama dan saling menolong. Itu saja sih yang bisa saya sampaikan kepada teman-teman. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.